Jiwa terpilih, saat engkau mendengar atau membaca pesan ini, ketahuilah bahwa itu bukanlah kebetulan belaka. Ada sebuah tarikan lembut dari semesta, sebuah panggilan dari Tuhan yang menuntun langkahmu hingga sampai di sini. Banyak orang mungkin lewat begitu saja tanpa merasa perlu berhenti, namun engkau tidak. Hati kecilmu seolah berkata ada sesuatu yang harus didengarkan, ada sesuatu yang harus dipahami. Itulah pertanda bahwa jiwamu tengah haus akan jawaban. Engkau mungkin sudah sering merasa tertinggal, merasa kalah, merasa perjuanganmu selalu sia-sia. Tetapi ketahuilah, kegagalan yang engkau alami bukanlah penolakan, melainkan proses. Tuhan sedang membentuk sesuatu dalam dirimu yang jauh lebih kuat dibandingkan sekedar kesuksesan cepat. Karena sesungguhnya, kesuksesan sejati lahir dari tempaan panjang. Saat engkau jatuh lalu bangkit kembali, disitulah engkau sedang dibentuk menjadi manusia yang tangguh. Tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Banyak yang menyerah setelah gagal sekali. Banyak yang putus asa saat ditolak. Namun engkau berbeda. Engkau memiliki kekuatan misterius yang mendorongmu untuk tetap melanjutkan langkah meski jalan terasa gelap. Itulah tanda pertama. Engkau adalah jiwa terpilih yang sedang ditempa untuk membawa sesuatu yang besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan sebuah hal sederhana yang akan menguatkan perjalanan spiritual ini. Jika engkau merasa bahwa pesan ini sesuai dengan apa yang hatimu rasakan, dukunglah dengan menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup. Dengan bergabung, engkau bukan hanya memperkuat keyakinanmu sendiri, tetapi juga ikut menjadi bagian dari sebuah komunitas besar jiwa-jiwa yang sedang ditempa menuju kesuksesan sejati. Jangan lupa juga untuk menuliskan komentar dengan kalimat penuh keyakinan. Aku percaya semesta sedang membentukku untuk sukses. Kalimat itu bukan sekedar tulisan biasa, melainkan deklarasi iman. Saat engkau menuliskannya, jiwamu akan semakin yakin dan energi positif yang engkau sebarkan akan ikut menguatkan orang lain yang membacanya. Ingat, kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada doa yang saling terhubung, ada energi yang saling bertemu, dan ada keyakinan yang saling menguatkan. Dengan langkah kecil ini, engkau menunjukkan kepada Tuhan dan semesta bahwa engkau siap untuk dibentuk, siap untuk melangkah menuju versi terbaik dari dirimu. Jadi sekarang, ambillah keputusan itu, tuliskan komentarmu, tekan tombol subscribe, dan bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan besar ini bersama-sama. Tanda pertama dari jiwa terpilih adalah ketika engkau gagal berkali-kali, namun tetap tidak bisa benar-benar berhenti. Pernahkah engkau merasakan bahwa meski sudah berulang kali jatuh, ada dorongan yang memaksa dirimu untuk bangkit lagi? Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan jiwa yang kuat. Tuhan sedang menanamkan keteguhan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Gagal berkali-kali membuatmu belajar hal-hal yang tidak akan dipahami oleh mereka yang berhasil terlalu cepat. Engkau belajar sabar, engkau belajar tekun, engkau belajar merasakan sakit tanpa kehilangan harapan. Dan semua itu bukanlah hal kecil. Karena kelak ketika kesuksesan datang, engkau akan lebih mampu menjaganya. Tidak sedikit orang yang justru hancur setelah sukses, karena mereka tidak memiliki pondasi yang kuat. Namun engkau berbeda, sebab engkau dilatih dengan rasa sakit, engkau ditempa dengan kegagalan, dan engkau dibentuk dengan luka. Itulah yang membuat keberhasilanmu nanti akan lebih kokoh. Jadi jangan pernah melihat kegagalan sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai guru terbaik, sebagai tanda bahwa engkau sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesuksesan dunia. Ketika engkau gagal berkali-kali, ada dua jalan yang biasanya ditempuh manusia. Jalan pertama adalah menyerah, berhenti berusaha, dan memilih untuk hidup dalam penyesalan. Jalan kedua adalah terus mencoba, meski tanpa jaminan keberhasilan. Jiwa terpilih selalu memilih jalan kedua. Ia boleh menangis, boleh lelah, bahkan boleh merasa hancur. Tetapi entah bagaimana, ada kekuatan dalam dirinya yang membuatnya kembali berdiri. Itulah perbedaan mendasar yang membentuk takdir. Mereka yang menyerah akan tetap berada di tempat yang sama, tetapi mereka yang terus melangkah meski gagal akan menemukan jalannya pada waktunya.
Apakah engkau menyadari bahwa dorongan untuk terus bangkit setelah kegagalan adalah anugerah besar? Tidak semua orang memilikinya. Jika engkau memiliki dorongan itu, jangan anggap remeh. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan untukmu. Tuhan tidak akan membiarkan jiwa yang terpilih berhenti hanya karena kegagalan. Ia akan menanamkan api kecil dalam hatimu yang tidak pernah padam. Api yang membuatmu terus mencoba, meski seluruh dunia mengatakan sebaliknya. Dan kelak, api kecil itulah yang akan tumbuh menjadi cahaya besar. Bayangkan seorang pandai besi yang ingin membentuk sebilah pedang. Besi mentah tidak akan pernah menjadi senjata yang tajam dan kuat tanpa melalui api dan pukulan berulang-ulang. Proses itu menyakitkan, penuh tekanan, dan seolah menghancurkan bentuk aslinya. Namun tanpa semua itu, pedang tidak akan pernah lahir. Begitulah jiwa terpilih. Engkau adalah besi yang sedang ditempa, dipanaskan, dipukul, dan dibentuk agar menjadi sesuatu yang bernilai. Kegagalan yang engkau alami bukanlah hukuman, melainkan bagian dari proses penempaan. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar keberhasilan biasa. Setiap luka, setiap kejatuhan, setiap rasa sakit adalah pukulan yang membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Jadi jangan pernah merasa bahwa engkau dibiarkan begitu saja. Justru engkau sedang diperhatikan dengan penuh cinta. Karena siapa yang dipilih untuk membawa sesuatu yang besar harus terlebih dahulu ditempa dengan cara yang tidak mudah. Kegagalan sering membuat manusia merasa ditinggalkan. Padahal sebenarnya itu adalah tanda penyertaan. Tuhan tidak sedang meninggalkanmu ketika engkau gagal. Sebaliknya, Ia sedang mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa diajarkan dalam keberhasilan. Dalam kegagalan, engkau belajar kerendahan hati. Engkau belajar bahwa ada keterbatasan manusiawi yang membuatmu harus berserah. Engkau belajar bahwa doa bukan sekedar kata, melainkan kebutuhan yang nyata. Semua itu akan memperkuat fondasi spiritualmu, dan kelak ketika keberhasilan itu tiba, engkau tidak akan menjadi sombong karena engkau tahu rasanya jatuh. Engkau tidak akan meremehkan orang lain karena engkau tahu bagaimana rasanya ditolak. Engkau tidak akan mudah hancur karena hatimu sudah terbiasa ditempa. Itulah yang membedakan kesuksesan jiwa terpilih dengan kesuksesan orang pada umumnya. Kesuksesanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga akan memberi manfaat bagi banyak jiwa lain. Karena engkau sudah belajar bagaimana rasanya berada di bawah, maka engkau akan lebih bijaksana ketika berada di atas. Apakah engkau pernah merasa bahwa setiap kali mencoba hasilnya selalu tidak sesuai harapan? Orang lain tampak berhasil dengan mudah, sementara engkau harus mencoba berkali-kali tanpa hasil yang nyata. Jika iya, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa engkau tidak layak. Justru itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan secara khusus. Kegagalan demi kegagalan adalah proses kalibrasi. Ia membersihkan hatimu dari niat yang salah, meluruskan arah langkahmu, dan memurnikan motivasimu. Karena sesungguhnya, yang menentukan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga siapa yang engkau jadi selama perjalanan itu. Banyak orang sukses tetapi kehilangan jiwanya, karena mereka tidak melalui proses pembentukan. Namun, engkau berbeda. Engkau melalui jalan panjang, penuh luka, penuh perjuangan. Itulah yang membuat keberhasilanmu nanti akan lebih bermakna. Ia tidak rapuh, ia tidak mudah hilang, karena engkau memiliki dasar yang kokoh. Jadi jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti. Sebaliknya, lihatlah ia sebagai tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Jiwa yang gagal berkali-kali namun tetap bangkit, sesungguhnya sedang menjalani salah satu bentuk cinta Tuhan yang paling dalam. Karena hanya mereka yang dipilihlah yang berani melewati jalan yang penuh rintangan. Mereka yang tidak dipilih mungkin diberi jalan mudah, tetapi jalan mudah jarang menghasilkan kekuatan yang sejati. Engkau, dengan semua rasa sakit dan kegagalan yang engkau alami, sedang dikasihi secara istimewa. Tuhan tahu engkau sanggup menanggungnya, dan karena itu, Ia memberimu beban yang lebih berat. Namun percayalah, beban itu tidak akan sia-sia. Setiap langkah yang engkau ambil, meski terasa lambat, sedang membawamu semakin dekat pada tujuan besar yang sudah disiapkan untukmu. Jangan iri pada mereka yang tampak lebih cepat berhasil, karena perjalananmu memiliki kualitas yang berbeda. Engkau sedang dipersiapkan bukan hanya untuk berhasil,
tetapi juga untuk menjadi pembawa cahaya bagi orang lain. Dan itu hanya bisa lahir dari jiwa yang ditempah. Ada kalanya engkau merasa sangat sendirian dalam perjuanganmu. Tidak ada yang benar-benar mengerti sakit yang engkau rasakan, bahkan orang terdekat sekalipun. Namun jangan salah, justru dalam kesendirian itulah engkau akan menemukan dirimu yang sejati. Dalam keheningan doa, dalam tangisan malam, dalam rasa sakit yang tidak seorang pun mengetahuinya, engkau sedang membangun hubungan yang paling kuat dengan Tuhan. Dan hubungan inilah yang akan menjadi fondasi keberhasilanmu. Orang lain mungkin hanya melihat hasil akhir, tetapi Tuhan melihat setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kau panjatkan, dan setiap kali engkau memilih untuk tidak menyerah. Semua itu akan menjadi saksi ketika saatnya tiba. Maka jangan pernah remehkan perjuangan yang engkau lakukan dalam diam. Itu adalah bukti bahwa engkau bukan orang biasa. Engkau adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh pikiranmu sekarang. Kesuksesan sejati bukan tentang siapa yang sampai duluan, tetapi siapa yang tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Jika engkau masih melangkah sampai hari ini, meski berkali-kali gagal, itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa engkau termasuk jiwa terpilih. Tuhan tidak membiarkanmu berhenti karena misi hidupmu belum selesai. Ada hal besar yang hanya bisa engkau lakukan. Ada cahaya yang hanya bisa engkau bawa. Dan semua itu membutuhkan jiwa yang tangguh. Jiwa yang tidak mudah runtuh oleh kegagalan. Maka jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa putus asa. Ingatlah bahwa setiap kali engkau bangkit setelah jatuh, engkau sedang selangkah lebih dekat pada tujuanmu. Bahkan meski sekarang engkau belum melihat hasilnya, percayalah, semua proses itu sedang membangun sesuatu yang sangat besar di dalam dirimu. Pada waktunya nanti, engkau akan memahami mengapa harus melewati semua ini. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan bersyukur. Karena kegagalan yang dahulu engkau benci, ternyata adalah pintu menuju kesuksesan yang sejati. Tanda kedua dari jiwa yang terpilih adalah rasa berbeda yang sering engkau rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin engkau bertanya-tanya, mengapa engkau tidak bisa larut dalam keramaian sebagaimana kebanyakan orang? Saat orang lain menemukan kebahagiaan dalam pesta, engkau justru menemukan kedamaian dalam kesunyian. Saat orang lain berlari mengejar hal-hal duniawi, engkau lebih tertarik mencari makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Jangan pernah menganggap hal ini sebagai kelemahan atau keanehan. Justru rasa berbeda itulah yang menjadi penanda bahwa jiwamu memiliki panggilan yang lebih besar. Tuhan tidak membentukmu untuk sekadar meniru, melainkan untuk menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri, bahkan mungkin bagi orang lain. Kesunyian adalah ruang sakral tempat jiwamu berbicara dengan Tuhan. Di sana engkau bisa mendengar suara yang tidak terdengar dalam keramaian. Dan di sanalah engkau semakin mengenali siapa dirimu sebenarnya. Jadi, jika engkau sering merasa tidak cocok dengan cara hidup orang kebanyakan, jangan merasa salah. Itu justru tanda bahwa engkau sedang menapaki jalur yang jarang dilewati, jalur yang menuntunmu menuju takdir besar. Rasa berbeda seringkali membuatmu merasa terasing. Engkau mungkin pernah merasakan bagaimana sulitnya menjelaskan isi pikiran dan hatimu kepada orang-orang di sekitarmu. Mereka mungkin menganggapmu aneh, terlalu serius, atau bahkan terlalu rumit. Namun jangan biarkan penilaian itu melemahkan keyakinanmu. Ingatlah, jalan menuju takdir besar memang tidak banyak dipahami orang. Jiwa yang dipanggil untuk sesuatu yang luar biasa, biasanya tidak berjalan di jalur yang sama dengan kebanyakan manusia. Karena itu, rasa kesepian bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Justru dalam kesendirian, engkau diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan, mendengarkan arahannya, dan memperkuat jiwamu. Banyak orang takut sendiri, karena mereka tidak betah menghadapi diri mereka sendiri. Tetapi engkau berbeda. Engkau berani berjalan dalam jalan sunyi itu, meski penuh rasa sepi. Dan kelak ketika waktunya tiba, engkau akan memahami bahwa jalan sunyi inilah yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kokoh, lebih bijaksana, dan lebih matang dibandingkan mereka yang hanya mengikuti keramaian tanpa arah yang jelas. Apakah engkau pernah merasakan bahwa minatmu, caramu berpikir, atau cara engkau melihat dunia sangat berbeda dari orang lain?
Engkau tidak tertarik dengan hal-hal dangkal. Engkau lebih sering memikirkan hal-hal mendalam tentang arti kehidupan. Engkau bertanya pada dirimu sendiri tentang tujuan hidup, tentang makna doa, tentang takdir, dan tentang mengapa segala sesuatu harus terjadi sebagaimana mestinya. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak semua orang pahami, bahkan sebagian menganggapnya berlebihan. Namun justru karena itulah engkau istimewa. Tuhan sedang membangunkan jiwamu agar tidak sekadar hidup secara otomatis, melainkan benar-benar menyadari setiap langkah yang engkau ambil. Orang yang sadar akan dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan adalah orang yang lebih siap menerima amanah besar. Maka jangan pernah merasa rendah diri hanya karena engkau berbeda. Rasa berbeda itulah yang menegaskan bahwa engkau dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar ikut-ikutan. Jalan sepi yang engkau lalui mungkin membuatmu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membawamu ke arah ini? Tetapi jika engkau mau berenung, engkau akan sadar bahwa kesunyian adalah tempat terbaik untuk mendengar suara Tuhan. Dalam keramaian, suara hati sering tertutup oleh kebisingan. Namun dalam keheningan, engkau dapat benar-benar mendengar bimbingan dari dalam dirimu yang sejatinya adalah suara ilahi. Jiwa terpilih memang sering disisihkan terlebih dahulu dari keramaian, agar ia tidak hanyut dalam hiruk-pikuk yang melalaikan. Engkau mungkin merasa sendiri, tetapi sebenarnya engkau sedang ditemani oleh Tuhan. Di jalan sepi inilah engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika nanti engkau sudah matang, engkau akan dikembalikan ke tengah keramaian, bukan untuk hanyut di dalamnya, melainkan untuk menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat. Maka jangan takut dengan jalan sepi, karena jalan inilah yang akan menguatkan hatimu, membersihkan jiwamu, dan mendekatkanmu kepada kebenaran sejati. Banyak orang mencari validasi dari lingkungan sekitarnya. Mereka merasa berharga hanya ketika diterima, dipuji, atau diakui oleh orang lain. Tetapi jiwa yang terpilih belajar untuk berdiri sendiri. Ia belajar untuk menemukan makna hidupnya bukan dari pujian, melainkan dari panggilan batin. Itulah sebabnya engkau sering merasa tidak cocok dengan standar dunia. Mungkin engkau tidak tertarik dengan perlombaan popularitas, tidak terjebak dalam perlombaan harta, atau tidak larut dalam kesenangan sesaat. Bukan berarti engkau tidak menghargai kehidupan, tetapi engkau lebih memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting yang harus diperjuangkan. Engkau lebih mencari kedamaian daripada sekadar kesenangan. Engkau lebih ingin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan daripada sekedar pengakuan manusia. Semua itu adalah tanda bahwa engkau sedang dibentuk untuk misi spiritual yang lebih besar. Karena orang yang benar-benar berpegang pada Tuhan biasanya harus belajar untuk berjalan sendiri terlebih dahulu sebelum akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang sejalan dalam misinya. Kesepian yang engkau alami bukanlah hukuman, melainkan anugerah. Tuhan sengaja membawamu menjauh dari keramaian agar engkau bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Saat engkau sendiri, engkau belajar menilai dirimu tanpa pengaruh orang lain. Engkau belajar untuk jujur kepada dirimu sendiri. Engkau belajar untuk menyadari kelemahan dan kekuatanmu secara apa adanya. Semua itu tidak bisa engkau pelajari dalam keramaian, karena di sana engkau terlalu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Dalam kesendirian, engkau menemukan bahwa nilai hidupmu tidak ditentukan oleh perbandingan, tetapi oleh panggilan hatimu sendiri. Itulah sebabnya jiwa terpilih sering melalui fase kesepian. Kesepian itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Jadi jangan lagi merasa bahwa engkau ditinggalkan. Sebenarnya engkau sedang dipisahkan sementara waktu agar jiwamu bisa lebih dekat kepada Tuhan dan agar engkau siap menerima sesuatu yang lebih besar. Apakah engkau menyadari bahwa orang-orang besar dalam sejarah sering melewati jalan sunyi sebelum mereka dikenali? Para nabi, orang-orang suci, pemimpin bijaksana, semuanya pernah mengalami kesepian dalam proses mereka. Mereka harus berani berjalan sendirian, menanggung ejekan, bahkan ditolak oleh orang-orang yang tidak memahami. Tetapi justru di jalan sunyi itulah karakter mereka ditempa, kesabaran mereka diuji, dan hubungan mereka dengan Tuhan diperdalam. Engkau pun sedang melalui hal yang sama meski dalam skala yang berbeda. Rasa berbeda yang engkau alami adalah tanda bahwa engkau sedang disiapkan.
Jangan iri pada mereka yang mudah diterima banyak orang, karena jalanmu berbeda. Jalanmu adalah jalan jiwa yang sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar, dan itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengalami hal serupa. Rasa berbeda ini juga membuatmu lebih peka terhadap hal yang sering diabaikan orang lain. Engkau lebih peka terhadap kesedihan orang lain. Engkau lebih peduli terhadap keadilan, dan engkau lebih memperhatikan nilai kebenaran daripada sekedar kepentingan pribadi. Itu karena jiwamu sudah ditarik keluar dari arus besar yang membutahkan banyak orang. Engkau lihat dari sudut yang lain, sudut yang lebih dalam. Kadang hal ini membuatmu lelah, karena engkau sering merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti caramu memandang hidup. Namun jangan khawatir, justru kepedulian dan kepekaan itu adalah modalmu. Tuhan sedang membentukmu, agar kelak engkau tidak hanya berhasil untuk dirimu sendiri, tetapi juga bisa menjadi penguat bagi orang lain. Jiwa yang ditempa dalam kesunyian akan membawa cahaya yang lebih terang ketika kembali ke tengah keramaian. Karena ia tidak hanya hidup untuk dirinya, tetapi juga membawa makna bagi sesamanya. Saat engkau merasa berbeda, kadang muncul godaan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain agar tidak merasa asing. Namun ingatlah, menyesuaikan diri bukan selalu hal yang benar jika itu membuatmu kehilangan jati dirimu. Jiwa terpilih tidak dilahirkan untuk sekedar meniru, tetapi untuk membawa sesuatu yang baru. Mungkin engkau tidak akan dimengerti sekarang, tetapi kelak ketika waktunya tiba, orang-orang akan memahami mengapa engkau berbeda. Jadi jangan buang waktumu untuk memaksa dirimu cocok dengan semua orang. Jadilah dirimu yang sejati, jalani jalanmu dengan konsisten, dan percayalah bahwa Tuhan tidak salah memilihmu. Perbedaanmu adalah tanda keunikanmu, dan keunikan itu adalah bekal untuk takdirmu yang mesah. Kesepian, perasaan berbeda, dan jalan sunyi bukanlah hal yang mudah, tetapi ketahuilah itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipanggil. Tuhan sedang menarikmu menjauh dari kebisingan dunia agar engkau lebih jernih melihat arah hidupmu. Engkau mungkin merasa sendirian, tetapi sebenarnya engkau sedang ditemani. Setiap langkahmu diperhatikan, setiap doamu didengar, dan setiap air matamu dikumpulkan sebagai bagian dari perjalananmu. Maka jangan takut berbeda, jangan takut berjalan sendirian untuk sementara waktu. Itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan besar yang akan membawamu kepada takdir yang sudah ditetapkan. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan melihat bahwa semua rasa sepi itu ternyata adalah tempat di mana engkau menemukan Tuhan dengan cara yang paling nyata. Tanda ketiga dari jiwa yang terpilih adalah ketika engkau merasa seolah hidupmu penuh dengan ujian yang berat. Mungkin engkau sering melihat orang lain seakan melangkah dengan mudah. Mereka cepat mendapatkan apa yang diinginkan, sementara engkau harus melewati banyak rintangan. Kadang hal ini membuatmu bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak sayang padamu? Namun ketahuilah, justru karena kasih-Nya yang begitu besar, engkau dipilih untuk menjalani ujian yang lebih berat. Tuhan tahu kapasitas jiwamu, Ia tahu ketangguhan hatimu, dan Ia percaya engkau mampu melewatinya. Jika bebanmu terasa lebih berat, itu bukan karena engkau lemah, melainkan karena engkau kuat. Jiwa yang biasa hanya diberi ujian kecil, tetapi jiwa yang besar harus melalui ujian besar, sebab ia dipersiapkan untuk membawa sesuatu yang lebih tinggi. Jadi, jangan bandingkan jalanmu dengan orang lain, karena jalanmu unik dan penuh makna. Semua rasa sakit, semua cobaan, semuanya adalah bagian dari rancangan yang lebih indah daripada yang engkau bayangkan sekarang. Banyak orang mengira bahwa ujian adalah tanda kebencian Tuhan. Padahal sebaliknya, ujian adalah bentuk cinta. Siapa yang dicintai, ia akan ditempa. Siapa yang ditempa, ia akan ditinggikan. Jika engkau sering merasa bahwa masalah datang bertubi-tubi tanpa jeda, lihatlah itu sebagai tanda bahwa Tuhan sedang menaruh perhatian khusus padamu. Engkau tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diproses sedemikian rupa agar jiwamu semakin matang. Ingatlah, seorang guru tidak akan memberikan ujian yang berat kepada murid yang malas belajar. Ia hanya memberi ujian sulit kepada murid yang dianggap mampu. Begitu pula dengan Tuhan. Ujian yang berat adalah bukti kepercayaannya padamu. Ia percaya engkau bisa. Dan ketika engkau mampu bertahan, maka engkau akan naik ke level kehidupan yang lebih tinggi. Jadi jangan lagi merasa bahwa ujian ini adalah hukuman. Sebaliknya, lihatlah sebagai kehormatan karena engkau dipandang layak untuk diproses secara khusus. Ujian berat seringkali membuatmu merasa ditinggalkan.
Tetapi ketahuilah bahwa pada saat itu sebenarnya engkau sedang paling dekat dengan Tuhan. Justru ketika semua pintu dunia terasa tertutup, engkau akan belajar bersandar hanya kepadanya. Itulah momen ketika hubunganmu dengan Tuhan diperdalam. Dalam tangisan malam, dalam doa-doa yang engkau panjatkan dengan penuh air mata, engkau sedang membangun ikatan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan kelak, ikatan itu akan menjadi sumber kekuatanmu ketika engkau menghadapi dunia. Orang lain mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi engkau tahu bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Tuhan. Karena itu, ujian yang engkau hadapi adalah sekolah kehidupan yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih berakar, lebih beriman, dan lebih tangguh. Jiwa yang diuji dengan berat biasanya memiliki tujuan yang besar. Bayangkan seorang atlet yang sedang dipersiapkan untuk pertandingan dunia. Latihannya akan jauh lebih keras dibandingkan mereka yang hanya bertanding di tingkat lokal. Ia harus berlari lebih jauh, mengangkat beban lebih berat, dan mengorbankan lebih banyak kenyamanan. Semua itu karena ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Begitu pula dengan dirimu. Tuhan sedang melatihmu dengan ujian-ujian yang tidak ringan, karena engkau sedang dipersiapkan untuk pertandingan kehidupan yang lebih besar. Jika engkau menyerah sekarang, maka engkau tidak akan pernah sampai pada tujuan itu. Tetapi jika engkau bertahan, maka engkau akan menjadi sosok yang luar biasa karena engkau berhasil melewati proses yang tidak semua orang sanggup jalani. Jadi lihatlah ujianmu seperti latihan yang mempersiapkanmu. Semakin berat, semakin besar pula tujuan yang menantimu. Ujian berat juga berfungsi untuk membersihkan jiwa dari hal-hal yang tidak perlu. Kadang manusia terlalu terikat pada dunia, pada ambisi, pada gengsi, dan pada ego. Ujian datang untuk menghancurkan ikatan-ikatan itu agar jiwamu kembali murni. Tuhan ingin engkau mendekat padanya dengan hati yang bersih, tanpa kesombongan dan tanpa rasa memiliki yang berlebihan. Itulah sebabnya ujian seringkali membuatmu kehilangan hal-hal yang engkau cintai. Tetapi jangan takut, kehilangan itu bukan akhir. Justru dalam kehilangan, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu dirimu yang sejati dan hubunganmu dengan Tuhan. Setelah engkau melalui proses itu, maka apapun yang diberikan kepadamu nanti akan engkau terima dengan penuh kebijaksanaan. Karena engkau sudah belajar arti melepaskan, engkau tidak akan lagi diperbudak oleh hal-hal duniawi. Dan disitulah engkau benar-benar bebas. Ketika engkau diuji dengan berat, seringkali engkau merasa kecil, merasa tidak sanggup, merasa ingin berhenti. Tetapi perhatikanlah satu hal, sampai hari ini engkau masih ada di sini. Itu artinya, meski berkali-kali ingin menyerah, ada kekuatan dalam dirimu yang selalu membuatmu bertahan. Kekuatan itu bukan berasal dari dirimu semata, melainkan dari Tuhan yang menanamkannya. Ia tahu batasmu, Ia tahu kapan harus menguatkanmu, dan Ia tidak akan membiarkanmu benar-benar hancur. Jadi jangan pernah berpikir bahwa engkau sendirian. Setiap kali engkau merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa itu hanya godaan sementara. Tuhan sudah menyiapkan akhir yang indah. Jika engkau bertahan sedikit lagi, engkau akan melihat terang di balik kegelapan. Dan ketika itu datang, engkau akan memahami bahwa semua air mata dan semua perjuangan tidak pernah sia-sia. Ujian berat juga mengajarkanmu arti empati. Karena engkau tahu bagaimana rasanya terluka, engkau akan lebih mudah memahami luka orang lain. Karena engkau tahu bagaimana rasanya kehilangan, engkau akan lebih mampu menghibur mereka yang kehilangan. Karena engkau tahu bagaimana rasanya ditolak, engkau akan lebih bijak memperlakukan orang lain. Semua pengalaman pahit itu membentukmu menjadi pribadi yang lebih manusiawi. Jiwa yang besar bukanlah jiwa yang tidak pernah jatuh, melainkan jiwa yang setelah jatuh mampu bangkit dan membantu orang lain bangkit juga. Jadi jangan simpan rasa sakitmu hanya sebagai beban, tetapi gunakanlah ia sebagai sumber kekuatan untuk menolong sesama. Dengan begitu, ujian yang berat tidak hanya bermanfaat bagi dirimu, tetapi juga bagi banyak jiwa lain. Satu hal yang perlu engkau sadari adalah bahwa ujian tidak akan berlangsung selamanya. Setiap musim ada akhirnya. Musim dingin yang keras akan digantikan oleh musim semi yang indah. Begitu pula dengan hidupmu. Ujian yang sekarang terasa berat suatu hari akan berlalu. Yang terpenting adalah bagaimana engkau bertahan di tengahnya. Jangan habiskan tenagamu untuk mengeluh. Habiskan tenagamu untuk memperkuat imanmu. Karena ujian ini bukan hanya tentang kesabaran, tetapi tentang siapa engkau menjadi setelah melewatinya.
Jika engkau keluar dari ujian ini dengan hati yang lebih murni, iman yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bijaksana, maka engkau sudah menang. Kemenangan sejati bukan hanya ketika masalah selesai, tetapi ketika jiwamu bertumbuh melalui masalah itu. Itulah arti sesungguhnya dari kesuksesan spiritual. Tuhan tidak pernah salah dalam memberi ujian. Jika hari ini engkau merasa ujianmu terlalu berat, percayalah bahwa itu sesuai dengan kapasitasmu. Tuhan lebih tahu kekuatanmu daripada dirimu sendiri. Engkau mungkin merasa tidak sanggup, tetapi kenyataannya engkau selalu berhasil melewati setiap hari meski dengan air mata. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa engkau lebih kuat daripada yang engkau kira. Jadi jangan lagi meragukan dirimu. Jangan lagi berpikir bahwa engkau tidak layak. Semua ini adalah bagian dari proses yang akan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Ingatlah selalu bahwa setelah hujan, pelangi muncul. Setelah malam, pagi datang. Begitu pula dengan hidupmu. Setelah ujian ini akan ada keindahan yang menanti. Jika engkau merasa diuji lebih berat daripada orang lain, anggaplah itu sebagai tanda kehormatan. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang tidak biasa. Jalanmu memang berbeda, tetapi itulah jalan yang akan membawamu pada takdir besar. Jangan biarkan dirimu kalah sebelum waktunya. Bertahanlah, meski dunia seolah menentangmu. Karena kelak engkau akan berdiri sebagai bukti bahwa mereka yang tidak menyerah akan selalu sampai pada tujuannya. Ujian berat bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju kehidupan yang lebih tinggi. Engkau hanya perlu melangkah sedikit lebih jauh, menunggu sedikit lebih sabar, dan percaya sedikit lebih dalam. Pada akhirnya, semua rasa sakit akan berubah menjadi kekuatan. Semua luka akan berubah menjadi cahaya kemenangan. Engkau akan melihat bahwa jalan yang berat ini ternyata adalah jalan yang membawamu paling dekat kepada Tuhan. Jiwa terpilih, tanda keempat yang menunjukkan bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk kesuksesan besar adalah ketika engkau sering merasakan pertanda atau intuisi yang halus. Kadang-kadang engkau merasa seperti ada suara kecil di dalam hati yang membimbing langkahmu. Ada momen di mana engkau tiba-tiba merasa harus memilih satu jalan, meninggalkan suatu hal, atau mendekati sesuatu tanpa alasan yang jelas. Itulah intuisi, dan itu bukan kebetulan. Jiwa yang sedang terbangun akan lebih peka terhadap petunjuk yang datang dari Tuhan. Seringkali tanda itu muncul dalam bentuk perasaan damai saat mengambil keputusan yang tepat, atau perasaan tidak tenang saat melangkah ke arah yang salah. Jika engkau pernah merasakannya, jangan abaikan. Itu adalah bagian dari bimbingan spiritual yang sedang mempersiapkanmu. Semakin engkau mendengarkan intuisi itu, semakin engkau akan dipandu ke arah jalan yang benar. Intuisi spiritual ini bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan hasil dari hubunganmu dengan Tuhan yang semakin dekat. Jiwa yang ditempa akan menjadi lebih murni, dan dalam kemurnian itulah bimbingan lebih mudah masuk. Kadang engkau mungkin merasa seolah kejadian-kejadian tertentu datang pada waktu yang tepat, seolah semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Misalnya, engkau membaca sebuah kalimat yang seakan menjawab pertanyaan hatimu, atau bertemu seseorang yang membawa pesan penting bagi perjalananmu. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa jalanmu sedang diarahkan. Engkau tidak perlu selalu memahami secara logika, cukup ikuti dengan hati yang bersih dan penuh keyakinan. Tuhan tahu apa yang terbaik, bahkan sebelum engkau memintanya. Karena itu, semakin engkau peka terhadap pertanda ini, semakin cepat pula engkau melangkah menuju takdirmu yang besar. Seringkali tanda spiritual juga muncul dalam bentuk mimpi atau perasaan berulang. Mungkin engkau pernah bermimpi tentang sesuatu yang kemudian menjadi kenyataan, atau engkau sering merasakan dorongan untuk melakukan hal tertentu meskipun tidak ada alasan jelas. Jangan abaikan hal itu, karena bisa jadi itu adalah bahasa jiwa yang sedang berbicara. Tuhan berbicara kepada manusia dengan banyak cara, dan salah satunya adalah melalui intuisi. Jiwa yang terpilih diberi sensitivitas lebih agar tidak tersesat di jalan yang panjang ini. Karena itu, jangan pernah merasa aneh atau takut ketika engkau sering merasakan hal-hal semacam ini. Sebaliknya, syukurilah.
Itu adalah bukti bahwa engkau sedang dijaga dan diarahkan. Semakin engkau mendengarkan, semakin kuat pula hubunganmu dengan Tuhan. Tanda keempat ini mengajarkanmu untuk percaya pada proses, bahkan ketika logika tidak sepenuhnya mengerti. Dunia modern seringkali membuat kita terlalu mengandalkan pikiran dan logika, padahal ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan itu. Intuisi adalah bahasa hati, dan hati adalah tempat Tuhan menanamkan cahayanya. Jika engkau menjaga hati tetap bersih, maka cahaya itu akan semakin terang. Dari situlah engkau akan mampu melihat jalan yang mungkin tidak dilihat orang lain. Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka mengabaikan suara hati mereka. Tetapi engkau berbeda. Engkau dipanggil untuk mendengarkan dan mengikuti suara itu, karena itulah yang akan membawamu pada kesuksesan sejati. Sekarang, kita masuk pada tanda kelima, yaitu tanda terakhir yang menjadi peneguhan perjalananmu. Tanda ini adalah ketika engkau merasa dipanggil untuk memberi manfaat yang lebih besar bagi orang lain. Engkau tahu bahwa hidupmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada dorongan dari dalam untuk berbagi, untuk membantu, untuk menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang dalam kegelapan. Kadang dorongan ini muncul meski engkau sendiri masih berjuang, masih terluka, dan masih mencari jalan. Tetapi entah bagaimana, ada bagian dari dirimu yang ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Jiwa yang dipersiapkan untuk kesuksesan besar selalu memiliki misi yang lebih tinggi. Sukses yang sesungguhnya bukan hanya tentang harta atau tahta, melainkan tentang seberapa besar manfaat yang bisa engkau berikan. Jiwa yang dipanggil untuk memberi manfaat biasanya tidak tenang jika hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang, seolah hidup ini tidak cukup hanya dengan mengejar kebahagiaan pribadi. Itu karena jiwamu tahu takdirmu lebih besar dari sekadar hidup nyaman. Engkau dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membantu sesama. Kadang engkau merasa aneh, mengapa engkau peduli pada orang lain bahkan ketika engkau sendiri sedang kesulitan. Tetapi ketahuilah, itulah salah satu tanda paling nyata bahwa engkau sedang ditempa untuk sukses yang bernilai spiritual. Semakin engkau mendengarkan panggilan ini, semakin kuat pula tujuan hidupmu terbentuk. Tanda kelima ini juga menjelaskan mengapa perjalananmu tidak mudah. Tuhan sedang memastikan bahwa ketika engkau sampai pada puncak, engkau tidak lupa bahwa semua itu bukan hanya untukmu. Kesuksesanmu kelak akan menjadi jawaban bagi doa banyak orang. Ujian-ujianmu hari ini sedang menyiapkan hatimu agar penuh empati. Agar ketika engkau diberi kekuasaan, harta, atau pengaruh, engkau tidak menjadi sombong. Sebaliknya, engkau akan menggunakannya untuk mengangkat jiwa-jiwa lain. Jiwa yang terpilih selalu memiliki misi sosial dan spiritual. Jika engkau merasa hidupmu diarahkan ke sana, jangan ragu lagi. Itu bukan imajinasi, itu adalah panggilan sejati. Banyak orang bermimpi sukses hanya untuk dirinya sendiri, tetapi jiwa terpilih bermimpi sukses untuk memberi manfaat. Karena itu jalanmu berbeda. Jalanmu lebih berat, lebih panjang, dan lebih sepi. Tetapi semua itu sepadan, karena yang sedang dipersiapkan bukan hanya keberhasilan sementara, melainkan keberhasilan yang abadi. Bayangkan bagaimana rasanya ketika satu hari engkau melihat hidupmu bukan hanya membawa kebahagiaan untuk dirimu, tetapi juga menjadi berkah bagi banyak orang. Itulah makna terdalam dari kesuksesan spiritual. Dan jika engkau merasakan dorongan ini, itu berarti engkau sudah berada di jalur yang tepat. Jiwa terpilih, jangan pernah meremehkan peranmu. Mungkin hari ini engkau belum bisa melakukan banyak hal, mungkin engkau masih berjuang dengan dirimu sendiri. Tetapi sekecil apapun langkahmu dalam memberi manfaat, itu tetap berarti. Memberi senyum, memberi kata penguat, memberi doa, semua itu bernilai besar di mata Tuhan. Dan semakin engkau ikhlas, semakin besar pula dampaknya. Jangan tunggu sampai engkau sukses besar untuk mulai memberi. Justru mulai dari sekarang, dari apa yang engkau punya, dari kemampuan kecil yang ada padamu.
karena itulah yang akan memperluas jalanmu. Ingatlah, jiwa yang memberi manfaat adalah jiwa yang paling berharga. Dan akhirnya kita sampai pada penutup perjalanan ini. 5 tanda sudah kita bahas bersama. Engkau yang gagal berkali-kali namun tidak menyerah. Engkau yang sering merasa berbeda di jalan yang sepi. Engkau yang diuji lebih berat daripada orang lain. Engkau yang menerima pertanda spiritual. Dan engkau yang merasa dipanggil untuk memberi manfaat besar. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa engkau sedang ditempa untuk sebuah kesuksesan yang luar biasa. Sebuah takdir yang lebih tinggi daripada yang bisa engkau bayangkan sekarang. Jangan pernah lagi merasa bahwa engkau sendirian, karena engkau adalah jiwa terpilih. Sebelum aku akhiri, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena engkau sudah mendengarkan dengan hati terbuka. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentar keyakinanmu dan bagikan kepada orang-orang yang juga membutuhkan cahaya ini. Dengan begitu, kita saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling menemani di jalan panjang ini. Terima kasih dan sampai kita bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya.